Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing saya, Ibu Siti Safiatus Rizkia, dosen penguji dan seluruh panitia Bula 2020 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Zaki Balul Kobar dari kelas 3 KBS 1, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya yang berjudul Perencanaan Ulang Jadwal dan Anggaran Biaya pada Pembangunan Tol Cibitung Cilincing Seksi 4 STA 24 sampai 29600. Dari latar belakang, saya akan menjelaskan, pada era globalisasi ini, perkembangan dunia konstruksi sangat pesat seperti perkembangan di berbagai bidang dalam kehidupan, baik bidang ekonomi, transportasi, dan juga pendidikan. Salah satu contohnya adalah dalam bidang transportasi, yaitu pembangunan jalan tol Cibitung Cilincing. Jalan tol Cibitung Cilincing merupakan sarana transportasi bagi masyarakat yang berkendara roda 4 atau lebih. Jalan tol ini berfungsi untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan juga sebagai sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan daerah-daerah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pembangunan jalan tol Cibitung Cilincing memiliki panjang 34 km dan terbagi menjadi 4 seksi, yang terdiri dari beberapa pekerjaan utama seperti struktur jalan tol, gorong-gorong, jembatan, dan saluran drainase pinggir jalan dengan total nilai kontrak sebesar 4 triliun 200 miliar rupiah. Rumusan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam perencanaan ulang jadwal dan anggaran biaya pada pembangunan tol Cibitung Cilincing seksi 4 STA 24 sampai 29600 adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana strategi pelaksanaan proyek tersebut? 2. Berapa rencana durasi pelaksanaan proyek tersebut? 3. Berapa rencana anggaran biaya RAB proyek tersebut? 4. Berapa rencana total kebutuhan sumber daya pada proyek tersebut? 5. Bagaimana kurva rencana kemajuan pelaksanaan proyek tersebut? Batasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan dalam perencanaan ini, maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam laporan akhir ini, yaitu 1. Lingkup pekerjaan yang tidak dibahas dalam laporan akhir ini yaitu pekerjaan drainase, gorong-gorong, arsitektural, mekanikal, dan elektrikal. Rencana penjadwalan dan anggaran biaya RAB yang ditinjau yaitu pekerjaan mobilisasi, pengukuran lapangan, pembersihan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan struktur bawah. 3. Perencanaan anggaran biaya berdasarkan harga satuan pekerjaan konstruksi atau HSPK Kota Bekasi tahun 2020. 4. Kebutuhan sumber daya yang dihitung meliputi kebutuhan bahan alat dan tenaga kerja. Metode penjadwalan menggunakan jaringan kerja PDM, bar chart, dan kurva S. 6. Penyusunan penjadwalan dengan jaringan kerja PDM dan bar chart menggunakan aplikasi Microsoft Project 2010 dan kurva S menggunakan Microsoft Excel. Tinjauan pustaka. Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di bawah permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan praktikan aspek-aspek manajerial dan teknologi industri konstruksi. Manajemen konstruksi juga dapat diartikan sebagai sebuah model bisnis yang dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam memberi nasihat dan bantuan dalam sebuah proyek pembangunan. Wikipedia 2019. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan merupakan penjabaran tata cara dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan. Pada dasarnya, metode pelaksanaan konstruksi merupakan penerapan konsep rekayasa yang berpihak pada keterkaitan antara persyaratan dalam dokumen pelelangan, keadaan bisnis, keadaan teknis dan ekonomis di lapangan, dan seluruh sumber daya termasuk pengalaman kontraktor. Metode pelaksanaan proyek untuk setiap jenis bangunan berbeda-beda. ILOPO 2009. Rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. Penjadwalan. Penjadwalan proyek adalah bagian menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Metodologi.
Pengumpulan data, 1. Soft drawing, 2. Spesifikasi teknis, 3. Harga satuan pekerjaan konstruksi Kota Bekasi tahun 2020, dan 4. Analisa harga satuan pekerjaan. Bagian alur pekerjaan. Yang pertama, mulai. Kemudian mengumpulkan data. Kemudian menyusun WBS. Kemudian menyusun metode pelaksanaan. Kemudian menghitung volume pekerjaan. Kemudian menghitung produktivitas pekerjaan. Kemudian menghitung analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Kemudian menghitung rencana anggaran biaya atau RAB. Kemudian menyusun kurva S dan penjadwalan menggunakan Microsoft Project 2010. Selesai. Data proyek. Data administrasi proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing adalah sebagai berikut. Nama proyek, proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing. Jenis pekerjaan sipil, lokasi proyek di Kota Bekasi, jenis kontrak lamsam, owner PT Cibitung Tanjung Priok Portal West, CTP. Konsultan perencana PT Firma Karya Esmed KCO, konsultan pengawas PT Firma Karya Esmed KCO, kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk, nomor dan tanggal kontrak 108 per kontrak per 2017, nilai kontrak sebesar 4 triliun 200 miliar. Sumber dana dari APBN, waktu pelaksanaan 24 bulan, masa pemeliharaan 1080 hari kalender. Data teknis proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing, seksi adalah sebagai berikut. Panjang jalan 34 km, kecepatan rencana 100 km per jam, jumlah jalur 2, jumlah lajur 3 kali 2, lebar jalur 16 meter kali 2, lebar lajur 5,3 meter kali 6, dan tipe perkerasan. Lajur lalu lintas full slab precast, bahu dalam full slab precast, bahu luar full slab precast. Lokasi proyek dikutip oleh pikiranrakyat.com dari situs CTP Tollwise. Secara umum, ruas jalan tol Cibitung Cilincing merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 atau Jalan Lingkar Luar Jakarta 2. Lokasi proyek terletak di dua wilayah, yakni Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah proyek tol Cibitung Cilincing terletak ada di sini. WBS, Work Breakdown Structure. WBS adalah daftar kegiatan dari ruang lingkup proyek yang terorganisir dan sebuah struktur hierarki yang sebagai penghubung antara kegiatan proyek. Di sini adalah WBS proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing, seksi 4, yaitu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan sivil, dan pekerjaan minor. Kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut di sub-BBS-kan, yaitu sub-BBS pekerjaan persiapan ada demobilisasi dan demobilisasi STA 24 sampai 29600, kemudian pengukuran lapangan di STA 24 sampai 29600, kemudian pembersihan lokasi di STA 24 sampai 29600. Kemudian ada sub-BBS pekerjaan tanah juga yang terbagi menjadi pekerjaan galian dan pekerjaan timbunan. Kemudian sub-BBS pekerjaan struktur. Di sini, sub-BBS pekerjaan struktur terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan perkerasan aspal. Pekerjaan struktur bawah terbagi lagi menjadi penyediaan tiang pancang, pemacangan tiang, PDA test, pillhead, full slab precast. Pekerjaan struktur atas terbagi lagi menjadi 5 bagian, lapis fondasi, lapis plastik cor, pemasangan tulangan dowel, pemasangan backcasting, pengecoran beton, K350. Kemudian perkerasan aspal terbagi menjadi laston, aus, AC, WC. Kemudian sub-BBS pekerjaan sivil terbagi menjadi galian drainase, pengecoran beton lantai kerja K125, pembersihan, pemasangan backcasting, pengecoran dinding saluran. Kemudian sub-BBS pekerjaan minor terbagi menjadi 2, yaitu pekerjaan marka jalan, pekerjaan taman. Flowchart, diagram alir pekerjaan persiapan, yaitu mulai, kemudian mobilisasi dan demobilisasi, kemudian pengukuran lapangan, kemudian pembersihan lokasi, selesai. Flowchart, diagram alir pekerjaan tanah, mulai, kemudian pekerjaan galian, ada pekerjaan timbunan, selesai.
flowchart diagram alir pekerjaan struktur. Mulai. Kemudian ada pekerjaan struktur bawah yang terbagi menjadi penyediaan tiang panjang, pemancangan tiang panjang, PDA test, pillhead, full slab precast. Kemudian pekerjaan struktur atas, lapis pondasi, lapis plastik cor, pemasangan tulangan dowel, pemasangan backcasting, pengecoran K350. Kemudian selesai. Metode pelaksanaan, diagram alir pekerjaan tiang pancang. Mulai, melakukan survei dan staking out sesuai dengan trase rencana menggunakan alat bantu waterpass dan total station. Kemudian dicek, jika memenuhi langsung ke setting alang pancar dan persiapan pemancangan pada titik yang telah di-marking. Jika tidak memenuhi, kembali lagi ke atas. Setelah itu, melakukan pemancangan dengan alat pancang, kemudian menyambung pengelasan join dengan tenaga welder bersertifikat ahli, kemudian pembacaan final test, calendaring, selesai. Metode pelaksanaan diagram alir pekerjaan pierhead. Mulai, marking elevasi rencana menggunakan alat bantu waterpass dan total station. Kemudian dicek. Jika memenuhi langsung ke sini, jika tidak memenuhi kembali lagi ke atas. Kemudian melakukan cutting of pile dengan alat bantu gerindra dan pembobokan. Kemudian melakukan pemasangan PHT dan pengecoran. Kemudian melakukan pemasangan klem dan pemasangan backcasting bawah. Kemudian pembesian pillhead dan pemasangan backcasting samping. Kemudian melakukan pengecekan kerataan pembesian pillhead dengan alat bantu waterpass dan total station. Kemudian dicek kembali jika memenuhi langsung pengecoran pillhead dengan menggunakan truk mixer dan concrete pump. Selesai. Metode pelaksanaan diagram alir pekerjaan slab precast. Mulai, melakukan survei dan stacking out sesuai dengan trase rencana menggunakan alat bantu waterpass dan total station. Kemudian dicek, jika memenuhi, langsung ke setting gantry crane dan persiapan erection full slab precast. Kemudian melakukan erection full slab precast dengan gantry crane. Kemudian melakukan grouting celah pada full slab precast. Kemudian melakukan stressing lateral menggunakan alat bantu jacking force. Kemudian melakukan pengisian celah tendon. Kemudian melakukan patching full slab precast. Selesai. Metode pelaksanaan diagram alir pekerjaan Laston aus ACDC. Mulai, pengukuran elevasi finish grade di lapangan oleh surveyor, kemudian dicek. Jika memenuhi, langsung ke mobilisasi alat, kemudian penyemprotan dengan stack cord, kemudian pengaspalan dengan finisher, kemudian pemadatan dengan tandem roller, kemudian pemadatan dengan PTR, pneumatic tear roller dari roda karet. Selesai. Berikut adalah BOQ atau Bill of Quantity. BOQ sendiri adalah dokumen yang digunakan dalam tender sebagai persyaratan untuk menghitung semua volume pekerjaan. Di sini contohnya adalah mobilisasi dan demobilisasi, yang satuannya lamsam, volumenya 1, pekerjaan pembersihan lapangan, satuannya meter persegi, yang volumenya 18.140. Ini masih BOQ. Kemudian RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya adalah daftar harga perhitungan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan sebelum melakukan pekerjaan pembangunan. RAB digunakan untuk mencakup seluruh harga-harga material hingga upah pekerja secara terperinci dan mendetail. Di sini adalah RAB saya. Total sebelum PPN 14.576.578.958. Setelah itu ada PPN yaitu 10%. Kemudian dibulat setelah PPN jadi seperti ini, kemudian dibulatkan menjadi 566.265.236.855 rupiah. Di sini ada rekapitulasi. Rekapitulasi sendiri adalah jumlah seluruh dari RAB, yaitu di sini ada pekerjaan persiapan sebesar sekian, pekerjaan tanah sebesar sekian, pekerjaan struktur bawah sebesar sekian, pekerjaan struktur atas sebesar sekian. Dan ini dijumlah semuanya direkapitulasi menjadi satu, yaitu 566.265.236.855 rupiah. Durasi proyek. Di sini ada durasi proyek. Durasi proyek sendiri memprioritaskan
seperti ini memprioritaskan bulldozer, memprioritaskan alat, waterpass, kemudian koefisien, satuan, jumlah ketersedia, produktivitas, durasi dalam bentuk hari, dan durasi dalam bentuk minggu. Penjadwalan. Penjadwalan di sini metode bar chart. Metode bar chart adalah diagram alur pelaksanaan pekerjaan yang dibuat untuk menentukan waktu penyelesaian pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian penjadwalan metode PDM atau Precedence Diagram Method. Metode ini adalah metode penjadwalan proyek di mana kegiatan dituliskan di dalam note yang umumnya berbentuk segi 4 dengan anak panah sebagai petunjuk kegiatan proyek. Jadi di sini ada pekerjaan mobilisasi, kemudian pekerjaan persiapan dan pengukuran, lalu dan seterusnya hingga sampai selesai. Kurva S. Kurva S yaitu kurva yang menghubungkan antara persentase pekerjaan yang dicapai dengan waktu pekerjaan. Jadi di sini kurva S ada bobot. Bobot sendiri diperoleh dari jumlah pekerjaan itu dibagi seluruh total pekerjaan dikali 100. Ini adalah kurva S saya. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari perencanaan jadwal dan anggaran biaya adalah sebagai berikut. 1. Metode pelaksanaan dengan menggunakan metode zoning yang terbagi sebanyak 5 zona. Rencana anggaran biaya proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing Seksi 4 sebesar 501.804.6.216 Hasil penyusunan penjadwalan menggunakan Microsoft Project didapatkan total waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek adalah 114 hari kerja atau 17 minggu. Terima kasih. Sekian dari saya, Jadi Ibal Kobar. Jika ada salah kalimat atau kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.